pemuda itu langsung membeku. Satu jambu jatuh mungkin masih bisa dianggap kebetulan. Dua jambu mungkin juga masih masuk akal. Tapi tiga jambu yang jatuh berurutan tepat ke arahnya di tengah malam yang sunyi, itu jelas bukan kebetulan. Jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Perlahan ia mendongakkan kepala ke atas pohon. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Yang terlihat hanya ranting dan daun yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Namun beberapa detik kemudian, matanya menangkap sesuatu. Ada sepasang kaki yang sedang bergoyang pelan dari salah satu cabang pohon. Onkeng, enkeng, onkeng. Seolah seseorang sedang duduk santai di atas sana. Tubuh pemuda itu langsung terasa dingin. Napasnya tercekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihat hanyalah bayangan. Atau mungkin seseorang yang sedang iseng. Namun ketika matanya mulai terbiasa dengan gelapnya malam, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di atas cabang pohon itu duduk sesosok perempuan berambut panjang. Rambutnya terurai menutupi sebagian tubuhnya. Kakinya terus bergoyang perlahan. Dan yang paling membuatnya takut, sosok itu sedang menghadap tepat ke arahnya. Saat itu juga pikirannya kosong. Tidak ada lagi logika. Tidak ada lagi keberanian. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang luar biasa. Dalam hati ia hanya bisa mengumpat. Kenapa malam ini ia harus melihat hal seperti ini? Kenapa justru dirinya yang mengalami kejadian tersebut? Tubuhnya ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Ia bahkan kesulitan bergerak dari tempatnya berdiri. Suara anak ayam yang tadi samar kini sudah tidak terdengar lagi. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang terasa jauh lebih menyeramkan. Dengan sisa keberanian yang dimiliki, ia mulai membaca doa yang masih diingatnya. Kalimat demi kalimat keluar terbata-bata. Tangannya gemetar. Pandangannya tetap tertuju ke tanah karena ia tidak berani lagi melihat ke atas pohon. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Kesempatan itu langsung ia gunakan untuk berlari. Sekencang mungkin, tanpa menoleh ke belakang, tanpa berani memastikan apakah sosok itu masih berada di atas pohon atau tidak. Namun saat hampir mencapai pintu rumah, tiba-tiba terdengar suara yang membuat darahnya seakan membeku. Suara tawa perempuan, tawa yang melengking panjang, tawa yang berasal dari arah pohon jambu. Dan suara itu terdengar jelas di tengah gelapnya menjelang subuh. Hei, pemuda itu langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu secepat mungkin. Namun kejadian malam itu ternyata belum berakhir. Karena beberapa jam kemudian, ibunya justru mengungkap sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ketahui.